Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Adang Adaha, host yang juga nanti akan memoderatori dari seminar ini. Terima kasih Pak Segar Handoyo, Ketua Umum HIMSI Pusat yang sudah hadir. Nanti Pak Segar juga akan memberikan beberapa pengumuman dari HIMSI ke teman-teman, begitu Pak ya. Baik, tadi udah saya info di chat kalau kita akan ada dua sesi, nanti ada pemaparan materinya dari saya, dari Pak Irwan Amrun, dan dari Ibu Nela Safitri. Eh, Nanti pemaparannya akan 15 menit per orang. Setelah dari pemaparan kita akan ada tanya jawab atau diskusi biar enak gitu ya. Kalau ada yang mau nanya, ketika pemaparan boleh langsung angkat tangan ya. Baik, kita mulai. Sudah hadir semua? Baik, saya mute dulu ya semuanya ya. Ya, baik. Baik, saya Adang Adaha, saya dari Better Mind Consulting Group dan saya juga dari Yayasan Kesehatan Mental Indonesia yang fokusnya memang supaya Indonesia ini lebih sehat mental nantinya. Nah, eh, saya ngobrol sama Kang Irwan, sama Kang Asep, sama Bu Nela juga. Ini gimana nih supaya kan informasi-informasi tentang COVID di media dan di sosial media ini kalau ibaratnya itu kayak hidran ya. Hidran itu arusnya tuh besar banget dan kayaknya mau nggak mau itu kita harus meminum itu ya. Padahal nggak. Nanti kita akan bicara beberapa teknik psikologi. Kang Irwan nanti dari sisi psikologi olahraganya dan Bu Nela dari sisi psikologi klinis. Gitu ya Bu Nela ya. Nah dari paparan saya nggak punya paparan PowerPoint-nya. Saya mau karena saya praktisi ya lebih tepatnya. Saya mau mengembalikan kita ini ke manusianya dulu ya, manusianya dulu. Jadi saya setuju dengan pandangannya Viktor Frankl bahwa manusia itu adalah makhluk yang mencipta makna ya, makhluk yang mencipta yang mempunyai kebebasan untuk memilih gitu. Nah, yang perlu kita sadari dari eh, fenomena COVID-19 ini adalah virusnya mungkin ada beberapa orang yang punya kuasa untuk bagaimana caranya supaya virus ini bisa hilang gitu ya. Dan ada juga orang-orang yang tidak punya kuasa bagaimana caranya supaya virus ini hilang atau hanya punya kuasa sangat sedikit ya. Nah, kalau menurut pandangannya Viktor Frankl, kalau di saat kita mengalami sebuah event atau sebuah kejadian yang kita tidak punya kuasa atas kejadian itu, pilihannya itu ada dua. Kita milih emosinya itu yang negatif atau kita pilih emosi yang positif. Kalau kita tidak punya kuasa atas sebuah event itu ya. Nah, si Viktor Frankl ini menyarankan kalau kita nggak punya kuasa banget, kita pilihlah supaya hidup kita atau mental kita ini menjadi lebih sehat, itu pilihlah yang sikap yang lebih positif terhadap event itu dibandingkan sikap yang negatif. Tapi kalau kita punya kuasa itu kita bisa mengubah event ini, maka pilihlah sebuah tindakan yang eh, betul-betul kita melakukan maksimal agar event itu bisa teratasi atau tidak menjadi lebih buruk lagi gitu.
Nah, kalau di COVID-19 ini, pandemi ini, yang punya kuasa atas hal itu, yang punya kuasa betul atas hal itu adalah pemerintah tentunya ya. Yang kita punya kuasa dengan hanya sedikit gitu. Hanya sedikit itu adalah kalau kita masyarakat umum ini adalah diminta untuk tinggal di rumah atau istilahnya stay at home ya. Nah, karena kita punya kuasa dengan penyebaran virus ini stay at home, maka secara psikologis kita perlu memilih ya maksimalin betul stay at home ini, maksimalin betul betul-betul di rumah, betul-betul kita kalau tidak ada perlu-perlu banget itu betul-betul jangan keluar rumah gitu. Walaupun di Indonesia yang menarik adalah untuk stay at home dan untuk hal yang bisa kita lakukan yang sedikit itu saja, itu masih banyak yang bandel lah. Kalau saya termasuk salah satunya yang bandel kali. Tapi mungkin ini karena terpaksa ya. Bandelnya itu saya masih ke kantor gitu. Ya di kantor juga udah nggak ada orang. Karyawan-karyawannya udah pada diliburkan. Nah, tinggal stay at home ini juga atau orang-orang bilang ada yang WFH, ada yang stay at home. Ini juga bukan hal yang mudah ternyata, dan ini beberapa orang malah memunculkan masalah baru gitu. Masalah barunya dari hasil ada saya baca laporan di dunia sebenarnya. Jadi ketika WFH ini terjadi, situs pornografi di dunia atau Pornhub ya, itu aksesnya itu meningkat gitu. Ya, aksesnya meningkat. Beberapa orang yang stay at home karena tidak terbiasa keluar dari rutinitas yang seperti biasanya yang mereka lakukan sehari-hari, cukup stres juga yang akhirnya ya mereka keluar-keluar juga gitu. Jadi stay at home ini bukan hal yang mudah. Beberapa orang stres karena yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja, yang tadinya memikirkan sesuatu yang perusahaan yang real gitu ya. Sekarang di rumah yang mereka akhirnya kebanyakan bengongnya. Nah, uh, kita akan bahas yang dari sisi kalau saya akan bahas dari sisi apa yang kita bisa lakukan ketika stay at home ini maksimal. Sehingga yang pertama kita bisa membantu menurunkan percepatan atau cepat tersebarnya virus ini ke seluruh Indonesia. Nah, yang berikutnya bagaimana meminimalisir eh, efek dari stres yang kita alami ketika stay at home, sehingga mental health kita juga akan tetap bagus, yang sehingga kalau dari jurnal-jurnalnya nih itu udah banyak banget itu penelitian yang ngomongin mental health itu sangat berhubungan dengan imunitas tubuh. Bahkan yang terbaru risetnya itu mental health itu berhubungan juga ternyata dengan bakteri yang ada di perut kita. Ya, jadi kalau kita mentalnya tetap sehat, maka bakteri di perut kita itu katanya itu tidak mudah berkembang gitu. Penjelasannya ada berbagai macam itu, dari ada enzim segala macam. Uh, nah, salah satu cara ada 5 lah ya, ada 5 langkah yang mungkin nanti salah satunya akan dibahas lebih mendetail oleh Pak Irwan Amrun gitu. Yang pertama adalah supaya kita tetap bisa sehat mental itu, yang pastikan nih tubuh kita sendiri itu mempunyai fisik yang kuat. Jadi ada 2 cara lah ya, tiga cara supaya tubuh kita itu punya fisik yang kuat sehingga imunitas kita naik. Triknya yang pertama adalah olahraga rutin. Ya, olahraga rutin. Kalau saya selama WFH ini kemarin 2 minggu pertama itu saya di rumah full total tuh di rumah. Baru minggu ketiga ini saya mulai ke kantor. Itu punya kebiasaan akhirnya yang biasanya bangun pagi, habis itu ke kantor, ini bangun pagi, jalan dulu sama anak, bercanda sama anak gitu kan, berjemur, habis itu 30 menit itu baru pulang lagi.
sama makan ya, makan makanan yang cukup banyak serat kali supaya imun kita juga baik gitu, dan kurangin makan yang goreng-gorengan. Nah, yang kedua adalah asupan kognisi. Nah, asupan kognisi ini supaya kognisi kita kan, kognisi ini kan, kalau kognisi kita dimasukin oleh sampah, maka yang keluarnya juga akan sampah, yang akan kita produksi juga sampah ya. Yang eh, kita banyak-banyak nih sekarang, kalau udah tahu, kita misalnya kita tahu kita harus stay at home gitu ya, di rumah saja. Kita jangan banyak-banyak mengkonsumsi sosial media yang isinya itu adalah menyebarkan berita tentang COVID, untuk Anda-Anda yang, untuk kita atau saya juga kali ya, untuk yang mudah cemas. Karena apa? Kalau kita semakin banyak dapat informasi yang kebenarannya juga belum tentu, itu malah akan membuat cemas. Kayak kemarin saya dapat berita tentang di WA group tuh ya, di WA group, berita tentang di kelurahan tetangga saya itu udah ada yang terkena gitu ya, udah ada yang terkena. Yang itu akhirnya dibaca oleh istri saya, yang akhirnya istri saya jadi eh, lebih over waspada lah ya, over waspada ya. Mungkin akan jadi gangguan nih, karena istri saya termasuk orang yang cukup emosional misalnya. Karena apa? Jadinya nggak mau banyak-banyak keluar, dan jadi sering-sering cuci tangan, dan keluar sedikit, jalan keluar aja itu langsung ke rumah, cuci tangan, habis itu bahkan mandi gitu. Nah, ini jadi kontraproduktif akhirnya. Eh, jadi tipsnya adalah, kalau ada grup yang isinya selalu ngomongin tentang bahayanya apa COVID segala macam, di sana ada yang meninggal, ada fotonya segala macam, ada videonya orang lagi menguburkan, itu kan beberapa orang nggak kuat dan merasa jadi lebih lebih horor ya. Eh, Triknya adalah memang mendingan keluar dari grup itu, atau ya notifikasinya kita mute, dan setiap ada chattingan yang berbau ini langsung clear chat aja gitu. Dan beberapa orang yang di Facebook ya, atau di Instagram yang isinya kan, kita kita pasti punya nih, ada orang-orang yang pemulung pemulung sampah corona nih ya, istilah kerennya ya, pemulung sampah corona, yang mereka dapat informasi tentang corona dari mana aja, nggak tahu itu benar, nggak tahu itu salah, langsung posting, langsung posting gitu di sosial medianya, yang nggak mau kita baca gitu ya. Kalau di Facebook kita bisa langsung klik, kita unfollow aja dia, atau kita klik, kita kalau dulu di zamannya pemilu itu, udah aja kita snooze selama selama 1 bulan itu. Nah, itu untuk supaya mengurangi apa yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga tidak menjadi beban pikiran. Nah, yang berikutnya adalah dari emosi ya. Nah, kebanyakan orang yang misal begini, eh, orang-orang yang sekarang ini kena papar terhadap informasi corona itu cemas. Lalu beberapa orang malah lebih galak kepada dirinya, lebih galak itu dengan pura-pura berpikir positif bahwa enggak, saya enggak cemas. Oh enggak, kok saya enggak cemas gitu ya. Padahal mengakui kalau sekarang pun saya cemas itu ya sebuah hal yang sehat gitu ya. Mengakui diri kalau ya saya takut, ya saya cemas. Oke, apa yang membuat saya cemas? Apa yang efeknya kepada badan saya ketika saya cemas, misalnya jadi kurang tidur, gairah seks menurun misalnya gitu kan. Karena kecemasan ini, saya itu beberapa kali jadi relawan PFA untuk bencana alam ya, di Lombok, di Palu segala macam itu. Beberapa orang itu ternyata nggak tahu kalau mereka itu cemas. Dan ketika dikasih tahu ciri-ciri cemasnya atau ciri-ciri stresnya, itu baru-baru mereka paham gitu. Ciri-ciri stresnya mungkin akan dibahas sama Bu Nela ya. Beliau jadi lebih 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 pakarnya lah di situ. Nah,
nggak apa-apa gitu, mengakui bahwa diri kita itu oke, saya cemas, saya juga takut, itu adalah hal yang normal. Jangan jangan terlalu keras terhadap diri juga, itu jadi malah nggak sehat secara mental. Terus yang berikutnya adalah eh kalau emosi ini ada beberapa teknik yang teknik untuk supaya emosi kita lebih terkontrol dan tidak lebih cemas gitu. Beberapa orang pakai mindfulness. Tapi kalau kita adalah orang yang uh, taat dengan agama, mindfulness kita itu bisa kita gunakan ketika kita beribadah atau ketika kita sholat gitu ya. Mindfulnessnya apa? Mindfulnessnya adalah ketika kita sholat, ya benar-benar usahakan sholatnya yang khusyuk gitu. Ya itu termasuk mindfulness juga. Lalu ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, itu lakukan benar-benar sepenuh hati gitu. Kalau misalnya muncul lagi pikiran cemasnya, muncul lagi pikiran tentang coronanya, aduh gimana ya coronanya ya. Tekniknya adalah ambil nafas panjang 3 kali, lalu sambil bilang begini ke diri sendiri, saya terima pikiran cemas ini dalam pikiran saya, dan saya biarkan pikiran cemas ini berlalu. Habis itu lanjut nyuci piring lagi atau nyuci baju lagi. Itu yang emosi ya. Yang berikutnya adalah kontak sosial ya, kontak sosial dengan, yang pertama paling utama, kontak sosial itu dengan keluarga inti kita di rumah gitu ya. Ini curhatan temen ya. Temen bilang kalau suaminya sejak ada corona dan kerja di rumah itu malah lebih sering itu ngeliatin layar HP-nya ya, ketimbang ngobrol-ngobrol dengan istrinya. Ini menarik gitu ya. Nggak tahu kalau istrinya itu juga lagi cemas juga gitu. Jadi tips berikutnya adalah dengan keluarga inti, dengan keluarga di rumah itu benar-benar mindfulness ketika ngobrol dengan pasangan atau sedang bermain dengan anak-anak gitu ya. Berhenti juga kalau lagi apa namanya lagi di rumah gitu ya. Ketika bermain itu sibuk dengan memfoto kegiatan dan mempostingnya di sosial media, karena akhirnya banyak yang melakukan itu gitu. Yang akhirnya kalau kita posting di sosial media, kita akan lebih sibuk untuk jawabin komen kan, akhirnya jadi begitu. Jadi mindfulness lah ketika di rumah gitu ya. Yang berikutnya adalah ya terakhir kali ya dari saya, triknya adalah uh, corona ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita di tahun 2020 yang sudah uh, ya yang sudah diset kali ya oleh Tuhan, yang perlu kita maknai bahwa ini adalah sebuah teguran dari Tuhan untuk kita berbuat lebih baik lagi, yang mungkin akan membuat, kalau kita dengan teguran ini kita resapi betul, kita betul-betul dengan teguran dari Tuhan ini kita menjadi orang yang lebih baik, berarti kita lulus dari ujian dan kita benar-benar menjawab teguran itu dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Ya, itu aja dari saya soal tips dan trik praktisnya. Ada beberapa teknik hipnosis yang mungkin kalau kita punya waktu setelah dari paparan yang setelah dari saya, ada Kang Irwan Amrun di sini, saya bisa berbagi tips hipnosis praktisnya. Itu aja dari saya. Saya persilahkan Kang Irwan Amrun ya. Ada serangannya COVID ini, ada serangan makanan, serangan fashion, dengan fantasi, fun, bahkan filosofi kita sendiri. kita sangat tahu bahwa dalam pemilihan putri saja, di level putri Indonesia yang diagungkan itu, ada yang tidak hafal Pancasila, bagaimana penghayatannya. Jadi filosofi kita aja udah terganggu.
Memang itu memang suatu skenario besar saya kira. Tapi forget it about that, tapi memang itu mempengaruhi kondisi kita saat ini. Nah, sekarang ada serangan katanya COVID-19. Benarkah ini gitu ya? Ya, saya tidak akan bahas itu, memang bukan kompetensi saya. Tapi saya lihat seperti yang Kang Adang juga sampaikan tadi, ada sisi positif dan negatifnya. Ya, nggak tahu kenapa jadi berkembang sekian banyak hoax, info-info negatif, ya, kata-kata kasar, ya, udah itu joke-joke yang kadang-kadang menurut saya ini joke atau apa sih, nggak perlu juga deh. Tetapi juga ada sisi positifnya, dengan ini kita menjadi kreatif. Ada pembentukan satgas ya, salah satunya teman kita juga ada Prof. Wiku, ada Pak Doni di situ. Ada penyampaian berita-berita yang menyejukkan, info-info positif dan pencerahan. Walaupun kadang-kadang pencerahan ini juga datang dari pakar yang membingungkan, misalnya menjemur di matahari. Ada yang katanya jam 8 pagi, ada yang jam 10 pagi, wah jadi nggak enak. Jadi susah. Nah, Kang Adang tadi, mendingan kita filtering aja gitu, yang mana yang kita bisa masukkan ke dalam diri kita begitu. Nah, sebetulnya bagi saya sendiri, musuh bangsa Indonesia itu disintegrasi. Entah kenapa, WA group saja pun sesama WA group itu pecah-pecah gitu. Kenapa? Kita terhanyut sama pilpres, mungkin pilkada, apalagi saya nggak tahu ya. Tetapi kita ini gampang kali dipecah. Kenapa? Kita buktikan dari sejarah bahwa dengan divided impera saja, ini juga musuh kita udah terpecah-pecah. Nah, sehingga memandang masalah ini juga kita tidak bersatu. Sekarang aja tentang lockdown, tidak lockdown, di Papua kita dengar, itu menjadi confused, menjadi membingungkan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, nah salah satu yang kami tawarkan adalah, sebetulnya dalam mental pemenang itu ada yang saya sebut sebagai the big three. Saya gambarkan sebagai martil itu sebagai suatu toughness gitu ya. Jadi kita ibaratnya seorang petinju, dia harus mampu memukul secara kuat. Tetapi dia juga harus kuat dipukul, artinya dia punya resilience. Tapi kalau cuma memukul dan dipukul saja, dia tidak punya gaya-gaya yang fleksibel, dia juga tidak akan menjadi pemenang. Nah, ibaratnya juga kita sekarang menghadapi ini. Mungkin sekarang yang bagi sebagian besar kita harus menguatkan di segi resilience dan fleksibilitasnya. Ya, karena toughness-nya mungkin ya teman-teman dokter yang sekarang hari ini kalau nggak salah udah sampai 17 orang yang meninggal dunia. Semoga mereka sahid. Toughness ini ada beberapa ya, tapi di download saja, saya tidak menjelaskan teori terlampau banyak di sini. Tapi memang satu-satunya yang mudah itu cuma kemarin. Sehingga kita senang bernostalgia. Kenapa? Karena yang mudah kemarin. Yang sekarang tuh akan susah. Sehingga kita harus punya komitmen, kita mesti punya keberanian, kita memang suka tantangan, kita punya ketekunan untuk berjuang dengan kesulitan. Setelah itu juga kita juga punya keyakinan diri untuk mampu, kita juga punya motivasi yang kuat. Dan kita punya konsentrasi bahwa sekarang apa yang kita sedang hadapi. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa, tapi musuh kita bersama adalah COVID-19. Yang saya katakan resilience adalah ya tadi saya simbolkan dia sebagai kayak tameng gitu ya. Kemarin ini sekarang udah ditutup lagi nih sama IndiHome ini. HBO-nya. Waktu itu ada Hercules, bagus. Jadi saya simbolnya dia daya tahan, ada kemampuan dia menerima pengalaman yang harus dihindari, mengendalikan dirinya, dan ketenangan jiwa ini penting gitu ya. Ya caranya tadi ada hipnotis segala macam. Kalau saya ada macam-macam juga di sini, ada buku Task for Health, ada buku tentang kinesiologi, itu biasa saya gunakan, brain gym seperti itu. Ya, itu juga ada managing emotion, bagaimana managing anxiety, dan self-resilience. Jadi ini ya tentang ketahanan. Sedangkan fleksibilitas mental, itu bagaimana kita mengembangkan kreativitas. Nah, sekarang juga kreativitas juga hati-hati, karena apa? Dengan ilmu. Sekarang kan mendadak banyak sekali orang yang jadi pintar ya. Tiba-tiba orang harus dimasukkan bagaimana membuat disinfektan, tapi dibantah, jangan, itu bahaya, dan seterusnya. Ini jadi, untuk awam menjadi tidak baik lagi. Sehingga benar lagi, kembali Kang Adang, filtering, mana yang harus kita pelajari, mana yang tidak usah. Karena bukan kompetensi kita.
flexibility ada beberapa sub dari situ, tapi yang terpenting tadi adalah bagaimana kita yakin bahwa semua ini adalah ketentuan. Ternyata ada berita baik dengan ini, ternyata udara kita menjadi bersih ya, menjadi sehat ya. Yang biasa ini misalnya nggak punya kesempatan pada saat ini untuk naik pesawat ke Jakarta. Tapi biasanya kalau kita naik pesawat dari arah Indonesia Timur ke Jakarta, tadinya langit yang biru itu menjelang Jakarta itu langit yang coklat. Kita nggak usah ada pengumuman pun udah tahu ini udah mau sampai Jakarta. Sekarang udaranya jadi bersih. Ya, ternyata ada makna hikmah dari ini semua. Kalau tips dari Ipo memang olahraga dong gitu ya, karena itu buat kita rileks, mengurangi stres, badan bugar kayak gitu ya. Dan ternyata ada hormon-hormon juga yang dirangsang sehingga berkembang dan kita membuat kita senang, kita happy gitu ya. Ini pesan-pesan dari ini dan kembali lagi, you are what you think gitu ya. Ya kalau kita mau jadi pemenang, ya kita jadi pemenang deh gitu. Ini baru saya dapat dari Mbak Wina barusan, rajin sekali dia gambar. Hanya saya bilang susah untuk seusia saya untuk naik tangga gitu ya. Kalau Zumba aja udah nggak lompat-lompat. Tapi memang harus ada hobi-hobi yang kita kerjakan untuk menghilangkan stres itu tadi. Sehingga tipsnya, ayo kita growth mindset gitu ya, jangan fixed mindset. Tips pengembangan dari mental pemenang, jadi memang kita harus detox ya. Kita harus mental detox. Sekian banyak racun-racun mental yang udah pada diri kita. Ya, kalau saya selalu menasihati diri saya, keluarga saya, perhatikan keseimbangan. Apa? Zikir, mikir, gerak. Setelah itu filtering ya, karena kita juga nggak akan semua sanggup kita terima overload juga. Kita harus baca aja, lihat saja hal-hal yang memang halnya positif. Setelah itu jaga niat pikiran kita, ucapan kita dan tindakan kita. Kata kunci dari itu semua adalah kita berani, ya pantang menyerah kayak Kang Adang nih di kantor saya tahu nih kayaknya ya. Pantang menyerah, kita tahan banting, kita positif kayak tadi. Kita punya mental pemenang, jaga keseimbangan diri kita, dan mental detox. Mungkin itu pesan dari saya, dan saya kasih ilustrasi gambar ini. Bangun di pagi hari itu sangat baik, menaiki gunung, menatap sinar, itu ada Teh Lina lagi melototin saya, biasanya dia naik sepeda itu. Mudah-mudahan segera ini berlalu badai ini, dan kita bisa kembali menatap sinar matahari pagi. Terima kasih Kang Adang. Seringkali kita membutuhkan kecemasan. Seringkali kita kalau konsep saya kan mental pemenang ya. Justru saya merasakan justru pada saat kita melewati suatu threshold, ambang tertentu, bisa, itu ada suatu kekuatan yang luar biasa akan muncul gitu ya. Waktu saya masih SMP gitu ya, saya dengar cerita dari abang saya yang militer, saya bisa jalan sambil ini loh, saya bisa jalan sambil tidur. Itu bukan sonambulism ya, maksudnya saking capeknya gitu. Dan saya rasakan sendiri, saya pernah jalan 10 jam dengan kondisi kaki ankle gitu. Ya mungkin 1 jam, 2 jam pertama itu seperti di neraka gitu ya. Tetapi begitu saya bisa mengatasi situasi ini, muncul gitu kekuatan mental pemenang tadi. Nah, kecemasan ini juga kan memang bagian dari tekanan, bagian dari skenario yang maha kuasa gitu kan. Justru mungkin akan memisahkan mana yang pemenang, mana yang pecundang gitu kan. Ya mungkin ada juga yang harus selesai, memang takdirnya situ. Kembali lagi, tidak ada suatu yang kebenaran, tidak ada suatu yang kebetulan maksudnya. Semua itu ada suatu skenario besarnya gitu ya. Saya juga belum melakukan ini, ada adik angkatan saya di sini yang greget banget ngajakin saya goes gitu. Tapi dia pamernya 300 km. Wow, jauh banget gitu ya. Mungkin sekarang saya ini mungkin saya akan mencoba juga. Karena apa? Karena saya juga mengatakan pada diri saya bukan impossible is nothing, tapi everything is possible gitu. Jadi kembali lagi sekarang justru menggugah kebersamaan kita, menggugah solidaritas kita untuk berbuat bersama. Barusan ada
seorang dokter juga nggak tahu, nggak masuk di chatting tapi masuknya di WhatsApp. Bagaimana psikologi masa untuk supaya manut orang tinggal di rumah manut gitu. Tapi kan nggak ada juga yang kayak tadi memang kebutuhan sehari-harinya demikian gimana. Nah dalam konsep saya itu ada konsep fleksibilitas. Ternyata gitu ya, kalau sekarang restoran ditutup kan ada cloud kitchen yang sekarang yang sedang dimarakkan gitu. Ini kan kembali lagi ya kreativitas. Ada teman juga yang mengatakan, aduh, saya jadi tidak bisa online. Ya, dia jual online, tapi kan jadi pemesanan jarak jauh jadi terhambat karena nggak bisa dia kirim kan. Oh, ternyata mungkin ada skenario dibuat yang dekat di kita sendiri. Artinya kita pikirkan dirimu, keluargamu, lingkunganmu gitu ya, sebelum yang jauh-jauh. Justru tadi ada opportunity kita yang dekat ini yang biasanya kita tidak kita perhatikan, mungkin sekarang akan terbuka peluang untuk itu gitu ya. Jadi memang kecemasan ini diharapkan bisa kita melewati ambang yang tadinya kita anggap tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Sehingga kita menimbulkan kreativitas, daya tahan dan ketangguhan kita. Saya kira itu dari saya, Kang Adang. Assalamualaikum. Pertama-tama Waalaikumsalam assalamualaikum buat semuanya. Sebenarnya apa yang saya katakan itu sebagian udah dikatakan oleh Kang Adang, bahkan ada yang Bang Irwan juga. Baiklah, saya sih memang tidak terlalu berteori di sini, tapi kalau misalnya ngomong soal cemas, ya saya juga melihat kecenderungan adanya kecemasan dengan adanya kaitannya dengan judulnya itu dengan lockdown saya pakai istilah karantina ya judulnya gitu. Dengan karantina ini memang ada kecemasan karena tidak jelas sampai kapan. Dan di sini sih saya akan mengajak itu kalau kembali lagi mindset bahwa ini hanya sementara gitu. Jadi bukan yakinlah ini tidak selamanya begini. Sampai kapan ya kita jalani aja, karena kalau kita misalnya sampai kapan, nah itulah yang cemas. Terlalu banyak analisa membuat kita menjadi cemas kan. Nah sekarang bagaimana sih caranya supaya kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan? Ini ada anggapan kalau kerja di rumah lebih santai, tapi kenyataannya saya dapat masukan dari rekan-rekan, bahkan juga dari klien, ternyata jadi lebih capek. Kenapa? Nanti kita bahas di sini. Terus harapannya begini, ternyata berantakan. Lalu muncul cemas karena ada berita yang macam-macam, rame gitu. Ya untunglah saya baca terus terang, awalnya saya tergoda lihat media sosial, tapi belakangan saya akhirnya puasa gitu, cuma berapa jam dihitung berapa jam sekali baru cek. Tadinya tiap bunyi ada unsur pengen lirik apa nih kelanjutannya, sekarang ya udah enggak gitu. Yang dia nah ini kenapa saya berusaha untuk tetap fokus. Saya kembali lagi ingat pada ini circle of control, dan yang di sini apa yang bisa kita lakukan, lalu influence, circle of influence, dan circle of concern. Begitu kita ngomongin yang hal-hal yang di luar, apa yang bisa kita kontrol, sudah stop. Itu akhirnya jadi pegangan aja. Sorry, jadi saya ini sebenarnya lebih ke sharing. Apa yang bisa kita lakukan. Tidak pakai teori klinis ya, Dang ya. Karena kalau misalnya kita ngomong cemas, apa sih cemas? Mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah atau tahu apa sih tanda-tanda cemas. Ya, jadi susah tidur, kita tahu itu cemas. Deg-degan, kita tahu itu cemas. Lalu perut bergejolak, itu pasti orang sudah jadi pengetahuan umum kalau perutnya udah nggak enak nih, cemas. Sekarang apa sih yang circle of control ini? Kita kembali lagi fokus pada circle of control. Circle of control itu apa yang bisa kita lakukan saat ini, dan circle of influence apa yang bisa kita fokuskan sehingga mempunyai pengaruh dan menghasilkan. Misalnya kalau circle of control, kita bisa memutuskan mau di rumah atau mau keluar. Kayak Kang Adang keluar, ya sudah keluar berarti siap dengan konsekuensinya. Atau kita mau
mau makan apa, mau masak, mau GoFood, itu pilihan kita. Tapi di luar itu kalau misalnya para pejabat, para Pak Jokowi ngambil keputusan itu ya kita nggak bisa pengaruhi, atau menteri-menteri mau berbuat apa ya kita tidak bisa pengaruhi kan. Yang bisa kita lakukan hanya tingkah laku kita dan fokus kita sehingga mempunyai circle of influence-nya lebih besar kan. Yang misalnya circle of influence ya hasilnya kita penghasilan lebih tinggi itu karena hasil dari kita. Kemudian kalau bicara tadi saya sebenarnya tercetus dari omongannya Bang Irwan mengenai mental pemenang. Ini saya jadi ingat Eisenhower. Jadi saya langsung masukkan aja nih Eisenhower. Kenapa dia bisa menang? Dia pakai 4 kuadran ini. Jadi ada urgent, important, not urgent, important, lalu urgent, not important, and not urgent. Kalau urgent, important itu sebenarnya hal-hal yang sudah kita yang harus kita ambil eksekusi segera gitu. Misalnya kita kerja di rumah, ada tugas, ya berarti tugas yang harus segera itu tentu aja harus kita langsung kerjakan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bunyi tang ting tang tang di WhatsApp, kita lihat aja dari jauh kan sebenarnya kelihatan itu notifnya, kita lihat oh dari grup gini. Berarti itu not urgent, not important. Bisa kita abaikan nanti aja lihatnya. Lalu saat kita yang hal-hal yang tidak urgent tapi important, nah itu sebenarnya bisa jadi fokus kita. Yang membuat kita terhindar dari stres karena kita fokus di sini yang di not urgent, important itu. Urgent, important dalam ini tadi saya bikin coret-coretan juga sebenarnya apa aja sih yang urgent, not important, urgent, important misalnya healthy diet. Tadi Kang Adam udah menyebutkan tentang diet. Lalu juga Bang Irwan juga bicara tentang olahraga itu kan harus. Tapi dalam kaitannya dengan pekerjaan itu ya tugas-tugas yang Anda bisa tahu sendiri mana yang urgent, mana yang important ya. Kemudian kelola emosi. Nah, itu benar-benar yang salah satu menurut saya hal yang urgent dan important. Antara lain ya tadi Kang Adam juga udah menyebutkan mindfulness. Mindfulness-nya antara lain tadi zikir, lalu dekat dengan alam. Ini foto, ini saya motor kemarin ini lagi jalan-jalan dalam rangka olahraga juga dan mindfulness juga, lebih memperhatikan apa sih yang ada sekeliling kita. Jadi sambil jalan kita mensyukuri juga, lihat pemandangannya bagus, hirup udaranya, rasakan udara yang masuk dan keluar. Lalu lihat hal ini bukan saya motret yang satu ya, terlalu cantik, tapi karena saya tahu yang motret itu karena dalam keadaan mindfulness saya masukkan aja. Lalu batu-batu pun ini saya potret, kelihatannya biasanya sepele, tapi saat kita memperhatikan ada hal-hal yang nggak biasa gitu. Itu sebenarnya untuk membuat kita sadar keberadaan kita. Lalu, nah ini tadi itu yang keempat seharusnya. Lalu apa sih yang urgent, not urgent tapi important? Balik lagi biar lebih kelihatan. Di sini ada strategic planning ini sebagai karyawan ya, working toward goals, personal care. Tapi selain itu juga karena kalau kita menghindari cemas, namanya supaya kita tidak cemas, kita berarti harus tahu bantuan kemana. Lalu jaga rutinitas. Kalau Anda semua karyawan atau Anda bekerja di luar, saat kerja di rumah agak aneh rasanya kalau misalnya jam 3 sore
baru sadar kalau kita belum mandi, masih kondisi seperti kemarin. Kalau 1 kali, 2 kali memang biasa ya, seperti orang libur. Tapi kalau terus-terusan, itu juga akan mengganggu, kesehatan mental kita. Karena bagaimanapun kesehatan mental lagi-lagi kita kembali ke kesejahteraan. Saat kita merasa nggak nyaman, maka kesehatan mental kita mulai terganggu. Kemudian kita lihat yang ketiga, urgent not important itu hal-hal yang mendesak ya, yang biasa. Ada pasti kalau saya karena juga seorang ibu rumah tangga juga merangkap, jadi pasti ada yang beli ini, ada bayar sayur itu urgent, tidak penting-penting amat, tapi ya pasti urgent harus sedia. Jadi karena itu memang perlu perencanaan saat diputuskan kerja di rumah, stay at home, kita udah punya perencanaan akan melakukan apa. Sehingga banyak hal yang sebenarnya bisa kita langsung eksekusi tanpa harus dipikirkan lagi. Lalu yang keempat, not urgent, not important. Itu yang hal-hal tadi yang termasuk di circle of concern. Nggak penting dan nggak mendesak juga. Contohnya itu sosial media. Sosial media kadang-kadang bisa dimasukkan ke kuadran ke-1, kadang-kadang. Tapi seringkali masuk ke kuadran ke-4. Ada yang bilang itu jebakan setan, gitu. Karena di sini, ini contohnya ya, hoax-nya banyak benar. Ini cuma contoh-contoh tentang pengobatan yang macam-macam, yang bawang putih bagus untuk tubuh, tentunya bagus, tapi akhirnya orang atau jahe yang kemarin ini sering yang sedang ramai itu jamu Jokowi. Saya bingung aja kenapa beli jahe kok kehabisan melulu, ada apa gitu. Ternyata jahe harganya naik, jadi tukang sayur takut belinya. Gitu. Terus kunyit naik, ya, itu akibat dari yang berita-berita kata dokter, itu nggak benar. Nggak bisa dengan begitu aja obat. Meningkatkan daya tahan tubuh mungkin, tapi bukan itu obatnya, oke, gitu. Banyak misinformasi karena itu. Lalu yang terakhir ya. Jadi memang akhirnya kita kembali lagi fokus pada ini lagi, circle of control. Apa sih yang bisa kita kontrol? Lalu yang bisa kita kontrol kita bagi juga. Sekian aja. Saya mau nanya, misalkan bagaimana ya kita menguatkan saudara kita atau diri kita jika mendapatkan status sebagai ODP atau mungkin sudah positif COVID. Karena sekarang ini adanya stigma mengenai COVID yang membuat munculnya tindakan diskriminasi. Mungkin seperti itu, Pak Adang. Thank you, Kang. Saya jawab nanti dibantu jawab ya, Pak Bapak. Ya. Baik, yang pertama kalau ada saudara atau teman, kalau kita tahu kalau teman itu positif COVID gitu ya, atau misalnya PDP dia, yang paling pertama adalah jangan pernah meninggalkan dia sendirian gitu ya. Kalau bisa setiap pagi, kalau misalnya dia perlu waktu sekitar 2 minggu untuk isolasi diri di rumah, atau misalnya dia ada di rumah sakit, kalau bisa kita sebagai temannya setiap pagi sapa gimana keadaannya, dan jangan cerita lagi tentang COVID lagi gitu. Cerita lagi aja tentang kalau misalnya lagi nelpon teman kita itu ya, cerita yang lain-lain yang membahagiakan gitu. Karena kalau kita ceritanya tentang COVID, misalnya iya nih, wah ternyata fatality ratio di Indonesia itu tinggi ya, hampir 9%. Wah, itu malah membuat teman kita yang COVID itu malah lebih cemas gitu ya. Bilang aja, ceritain aja apa-apa yang membahagiakan yang pernah dilewati bersama gitu, atau berita apa yang cukup membahagiakan. Karena harapan terbukti itu membuat imun tubuh itu meningkat gitu ya. Ini dibuktikan oleh
Viktor Frankl yang di konsentrasi Nazi, badannya kecil, ya mungkin dibilang kurus gitu ya, mungkin kurang gizi juga mereka, tapi orang-orang yang punya harapan ketika di kamp konsentrasi itu bertahan jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang walaupun badannya besar, gemuk gitu kan, sehat, tapi nggak punya harapan gitu. Makanya tadi Pak Seger setuju saya kalau kita perlu mendorong media untuk lebih memberitakan hal-hal yang sifatnya adalah harapan gitu ya, dibandingkan hal-hal yang sifatnya adalah menakutkan. Gitu. Nah itu dari saya, Kang. Saya dua hal aja, pendek aja. Pertama, COVID ini memang musuh bersama dan orang yang kena bukan aib gitu. Karena ada orang merasa dia takut, dia merasa aib gitu ya. Mungkin dia ngajak ya semuanya aib ya kan, kalau kita lihat nonton ya ada orang yang nyebar-nyebarkan entah benar entah enggak tuh ya. Nyebarkan supaya orangnya juga kena, atau dia sendiri menutupi sehingga nggak sadar dia jadi carrier gitu. Nah ini jangan sampai mestinya disatukan pendapat itu. Yang kedua, ya terima kasih kesempatan ini juga luar biasa. Sebetulnya tadi Dian tuh masih ponakan saya, dia ada di Bappenas. Terus saya lihat di sini juga ada Mas Bambang, ini ada orang Indonesia. Jadi memang berbagi kayak gini mungkin Kang Adang nggak cukup sekali gitu ya. Ada kesempatan waktu mungkin karena terbatas ya. Artinya memang secara neuroscience juga kita bisa konsentrasikan untuk mendengarkan tuh nggak lebih dari 45 menit juga gitu ya. Setelah itu kan juga, nah mungkin juga secara teratur kita bisa lakukan atau menghibau banyak pembicara yang pakar-pakar juga yang ada di sini yang bisa bercerita. Makasih, Kang. Nuhun, Kang. Lain kali mungkin Pak Seger kita undang untuk jadi pembicara ya, Pak ya. Siap. Mbak Nela, Uni Nela, ada yang mau ditambahkan, Uni? Kebetulan saya rumahnya itu daerahnya masih desa ya. Kalau ini adanya desa, ada 2 kasus yang menarik. Yang satu, jadi ada 2 keluarga sama-sama dari luar negeri, dua-duanya. Yang satu begitu sampai langsung periksa, langsung cek, dan menuruti konsultasi ke tempat yang khusus untuk menangani corona ini, dia konsultasi dan dia lakukan step-step sampai akhirnya dia ternyata hasil pemeriksaannya bersih, baru dia announce kalau dia sudah melakukan dan dia bersih. Sementara yang satu keluarga lagi datang juga menjalani pemeriksaan dan ternyata dia positif. Cuma karena mirip dengan kasus yang di Solo, pergi kemana-mana, dan karena dia dari luar negeri, lama di luar negeri, keluarganya datang semua. Sampai akhirnya, kebetulan ini satu desa sama saya juga, jadi akhirnya itu karena tetap Malelo, akhirnya dijemput polisi dan ambulans. Gitu. Ramai juga itu kasusnya. Gitu. Saya cuma mau melihat itu berarti ada suatu kesenjangan, ada yang benar-benar tidak peduli, mungkin karena tidak merasa apa-apa, yang ada yang betul-betul peduli dan dia jalani step-step, akhirnya dia tunjukkan, oke, saya sudah bersih, dia bisa announce, saya pulang, saya sudah lakukan ini, dan semua apresiasi. Sedangkan yang satu lagi ya sebenarnya tidak dijauhi tetangga juga tidak dimusuhi, cuma belakangan ketahuan pihak dari puskesmas yang ngejar karena tahu ini positif, tapi kok kelihatan ada di tempat keramaian. Nah di situ artinya yang orang-orang yang mengerti, memang di sini kerjasama masjid, masyarakat itu benar-benar kuat, sehingga memang informasi dari masjid, jangan lakukan ini, selain RW dan kepala desa ya, masjid itu perannya besar sekali untuk kesadaran masyarakat bahwa apa yang boleh, apa yang tidak, dan apa yang hoax, mana yang tidak, itu di masjid yang dekat sini udah lakukan semuanya. Ya, jadi memang artinya saya melihat sini keterlibatan masyarakat itu tidak bisa sebagian, tapi seluruhnya. Jadi jangan sampai ada yang liar begitu berkeliaran. Dan ini akhirnya itu pihak desa nyari keluarganya siapa aja yang datang gitu, yang bandel itu. Demikian Kang Ada.
Saya iniin aja ya, setelah pandemik ini berakhir, apakah ada kiat-kiat yang harus diperhatikan agar tidak mengalami anxious shock? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Dan ada dari Mbak Melianawati yang nanya, sejauh yang saya pahami mindfulness agak susah dilakukan oleh teman-teman dari kalangan bawah. Bagaimana cara mengedukasi mereka dalam mengelola cemas? Karena biasanya makna ketidakcemasan itu benar-benar bersifat konkret atau terpenuhinya kebatinan harian. Yang kedua adalah terkait action of control dan kawan-kawan. Bagaimana kalau posisi orang tersebut mengharuskan dia untuk tetap kerja di luar rumah sehingga seolah-olah tidak punya kontrol untuk melindungi diri dengan stay di rumah. Bagaimana sisi mindfulness yang bisa dibangun? Ini minta dijawab oleh semuanya ya. Kang Irwan, mau menjawab duluan Kang Irwan? Oke, Kang. Yang munculkan mindfulness tadi ini Kang Adang, mestinya memang Kang Adang juga nanti yang Jadi kalau dari saya yang tadi yang di awal paparan saya, tidak ada suatu yang kebetulan gitu ya. Jadi semua itu ada suatu skenario. Gitu. Jadi nggak usah takut dengan suatu permasalahan. Memang waktu kita habis di sini ya habis juga di sini ya. Belum lama ini saya ada teman adik keriting saya masih aktif gitu ya, sedang berolahraga tiba-tiba sesak dan selesai gitu kan. Memang itu adalah ketentuannya gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ketentuan kita belum selesai ya kita memang harus meyakinkan. Kalau tadi ini mungkin juga di olahraga itu sering kita katakan sebagai self-talk gitu ya. Jadi kita katakan kepada diri kita sendiri gitu ya. Ya memang tadi ada bicara di level masyarakat tentunya dengan gaya bahasa berbeda saja kan. Mungkin sementara itu, tapi nanti saya ingatkan juga sebelum ini juga kita punya ketua nih gitu ya. Kang Adang dikasih waktu juga untuk Pak Seger. Nuhun. Mangga Pak Segar, saya buka ya. Silakan Pak Segar. Oke, selamat malam. Malam. Mas Adang, ini komandan ini saya kalau diperintah komandan itu saya harus siap ini. Harus manut ya Pak. Iya, jadi kalau tentara itu kalau diperintah komandan siap. Gitu. Biasanya saya jam 8 ini sudah leyeh-leyeh nonton film gitu ya. Ini perintah komandan ini jadi saya harus siap ini. Selamat malam juga Mbak Nela dan teman-teman semuanya. Saya ingin menyampaikan singkat aja karena waktunya ya Mas Adang ya. Yang pertama tentu saja saya apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kita bisa menambah pengetahuan ya, sharing bersama. Dan yang kedua, saya meminta juga kepada Mas Adang dan juga teman-teman semuanya ini di Yayasan Kesehatan Mental Indonesia, Kesehatan Mental Indonesia dan juga mungkin teman-teman yang bergerak di bidang psikologi semuanya, mari kita bergerak ya, karena ini adalah persoalan kita. Presidennya EPA itu mengatakan bahwa ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang luar biasa dan dampak dari krisis kesehatan masyarakat itu adalah kesehatan mental yang kita dikatakan tidak bisa diduga sampai seberapa besar akan punya pengaruh terhadap seluruh kehidupan kita. Jadi endingnya dari persoalan COVID ini sebenarnya adalah persoalan kesehatan mental, bukan sekedar persoalan orang yang kemudian tertular. Itu jumlahnya memang cukup besar, sekitar kalau di Indonesia sekarang berapa? Total itu kan 80 ribuan ya seluruh dunia. Sementara penduduk dunia itu luar biasa banyaknya, yang masih sehat jumlahnya luar biasa banyaknya, tetapi mereka sebenarnya sekarang ini mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, dan mengalami ketakutan. Dan itu adalah persoalan kita, persoalan kesehatan mental. Jadi selain teman-teman tenaga medis, perawat, dan sebagainya yang berada dalam garda depan untuk membantu pasien-pasien yang tertular COVID ini, kita juga harus menjadi garda depan untuk menjaga kesehatan mental bangsa kita. Jadi saya mohon bantuan juga teman-teman
untuk ayo kita bersama-sama menjaga ketahanan kesehatan mental bangsa kita dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan. HIMSI juga begitu, kita melakukan berbagai cara, kita buat edukasi psikologi untuk COVID, kita buat website bantuan psikologi untuk COVID, yang semuanya ada di websitenya HIMSI. Semuanya dalam rangka untuk kita menjaga kesehatan mental bangsa ini, yang jumlahnya jauh lebih besar orangnya daripada yang mengalami sakit. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk ayo kita rame-rame, kita bantu masyarakat. Kita psikologi punya pengetahuannya, punya keterampilannya untuk membantu masyarakat dengan segala yang bisa kita lakukan di masing-masing. Karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan di masyarakat itulah yang menjadi persoalan sekarang. Jadi kalau tadi Komandan mengatakan serangan F, ini juga serangan F, fear. Ya, tadi tidak tertulis di Komandan ya, ini juga serangan F sebenarnya COVID ini. Ketakutan yang luar biasa, dimulai dari kekhawatiran dan kecemasan. Begitu Mas Sadang, singkat aja karena waktunya tidak terlalu banyak. Terima kasih saya sudah bisa bersama teman-teman semuanya di sini ya. Mari kita jaga kesehatan dan kita bantu sedapat mungkin sekali lagi untuk menjaga ketahanan kesehatan mental bangsa kita. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Segar. Saya jawab sedikit dari pertanyaan teman-teman tadi. Kalau Pak, kalau mindfulness untuk orang-orang kalangan bawah itu gimana? Pengalaman saya waktu jadi relawan PFA di Aceh ya, paling gampang mindfulness itu bahkan di kalangan bawah sebenarnya dibandingkan dengan kalangan menengah gitu atau kalangan atas. Dalam artian apa? Mereka itu terbiasa mindfulness, cuma kita aja nggak tahu bahwa mereka itu sedang mindfulness. Waktu di Aceh itu yang saya ajarkan ketika ketemu dengan penyintas bencana gempa pada waktu itu, mindfulness-nya adalah paling gampangnya adalah berzikir, lalu mengingat-ingat karena dia di Aceh ya, lalu mengingat-ingat tentang diri sendiri, lalu mengingat-ingat apa yang sampai saat ini masih bisa disyukuri walaupun dalam keadaan bencana seperti ini. Itu udah termasuk mindfulness sebenarnya untuk kalangan bawah. Misalnya ada pepatah Jawa itu, kalau di Jawa itu ya, pepatah Jawa itu yang mindfulness mereka itu sangat luar biasa, yang hanya dengan kata ya wis nerimo, nikmatin aja, intinya gini, ya wis terima apa yang sudah terjadi pada diri kita, lalu nikmatin aja nih prosesnya bagaimana. Itu sudah mindfulness sekali, sehingga banyak teman-teman yang di bawah itu malah lebih tenang-tenang gitu. Dan beberapa memang di teman-teman yang sangat tenang ini itu bahkan perlu, untuk yang bandel-bandel kali ya, perlu dimunculkan kekhawatiran gitu. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran kalau bahwa ini berbahaya. Karena beberapa teman yang, karena saya suka ngobrol gitu ya di pos satpam segala macam gitu ya. Beberapa teman di komplek itu yang menganggap remeh gitu akhirnya terhadap COVID ini, yang akhirnya ya mereka tetap aja misalnya keluar gitu kan, kemana-mana, keluar nggak pakai APD segala macam. Lalu pertanyaan tadi ada, Pak gimana kalau ada orang yang tetap harus bekerja keluar, yang bekerjanya harian, bekerjanya harian gitu, dan untuk mencukupi kebutuhan harian. Mindfulness-nya gimana? Mindfulness-nya yang pertama adalah usahakan dulu dari sisi perlindungan diri, APD-nya diusahakan kita terpenuhi ya. APD-nya kalau misalnya kita merujuk kepada beberapa riset tentang corona ini, APD yang paling minimal sekali itu adalah masker. Ya, maskernya bukan masker medis ya, tapi masker biasa, masker kain juga udah cukup gitu. Yang berikutnya APD minimal lainnya adalah sarung tangan sebenarnya. Kalau sarung tangan kemungkinan bisa setelah dari kemana-mana
kita langsung cuci tangan, jadi bisa tidak pakai. Tapi minimal adalah masker gitu ya. Jadi setelah dari situ mindfulness yang perlu kita ajarkan adalah kita udah keluar, lalu kita udah maksimal istilahnya itu berusaha untuk melindungi diri karena ini tetap harus kita lakukan. Ya pun kalau misalnya akhirnya kena juga, ya berarti ya memang kita sudah kena gitu. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi ujungnya adalah ya menerima gitu. Ada hikmahnya bahwa kita terkena penyakit ini. Tapi yang penting adalah standar minimal untuk APD-nya ya dipenuhi dulu kalau untuk yang kalangan bawah ya. Nah, terus dengan adanya wabah ini banyak yang menjadi panik bahkan sampai menjadi paranoid. Bagaimana cara menolong mereka? Baik, teman-teman dari HIMSI, teman-teman dari Asosiasi Psikologi Positif, dari teman-teman HIMSI dan bawahannya HIMSI, dan beberapa teman-teman psikolog itu udah membuka hotline bantuan ya, hotline bantuan. Kesehatan Mental Indonesia juga membuka hotline bantuan kalau mereka cemas atau panik, sarankan kepada teman-teman ini untuk menelpon hotline itu. Itu sangat membantu kok. Sangat membantu. Jadi kan tadi kalau yang di nomor 4 yang saya bilang tadi adalah kita adalah makhluk sosial yang ketika kita kecemasan itu kita bisa meluangkan, menumpahkan kali ya, kecemasan kita yang tadinya ada di pikiran itu keluar dengan cara bercerita. Jadi gunakan betul-betul hotline itu, jadi silakan sebarkan kalau nanti saya akan sebarkan ada poster hotline, silakan sebarkan hotline itu kepada teman-teman yang kita rasa mereka cemas. Kang Irwan ada tambahan? Kang Irwan, Bu Nela, Pak Segar ada tambahan, Pak? Ya, teman-teman kalau memerlukan banyak materi bisa lihat di ini ya, webnya HIMSI yang edukasi itu bisa dipakai semua. Yang terakhir kita memberikan himbauan bersama dengan Perhimpunan Dokter Kedokteran Jiwa sebenarnya salah ya, Indonesia, PDSKJI dari ID yang kita singkat PSI itu ya. PSI sebenarnya psikologi juga. Saya mau buat psikologi terlalu panjang, saya buat PSI saja supaya masyarakat lebih mudah untuk mengingatnya. Yang pertama tadi posting hal yang positif, yang menyenangkan dan memberikan harapan. Ini tadi banyak dikupas juga oleh Mas Adang dan Komandan. Ya. Tidak banyak mencari ini berita-berita yang membuat kita makin cemas. Yang saya juga ingin mengajak Yayasan Kesehatan Mental adalah bagaimana kita bisa memberikan himbauan agak lebih keras terhadap media massa gitu ya. Kami sebenarnya juga menghubungi Komisi Penyiaran Indonesia untuk mereka memberikan himbauan yang cukup keras agar supaya media massa kita itu lebih banyak memberikan berita-berita yang tadi itu positif, menyenangkan dan memberikan harapan, tidak malah yang menakut-nakuti gitu ya. Poin yang saya kira penting yang disampaikan tadi juga kita harus membatasi diri untuk mencari informasi. Kalau di postingan himbauan kami itu kami menyebutnya kita tidak perlu, ibaratnya kita tidak perlu mencari tahu lah ya, semua pesawat yang ada di atas kita itu dia akan terbang kemana itu. Itu kan sesuatu yang tidak penting gitu ya. Kadang-kadang kita baca medsos apa saja padahal kita sebenarnya tidak membutuhkan. Ya ibaratnya ini banyak pesawat ini mau kemana ya, tidak perlu gitu ya. Lalu social support, mencari dukungan, bantuan, ini yang saya kira sangat penting ya. Social support dari keluarga, dari teman, dari komunitas, ini juga harus kita bangun di masyarakat kita. Kebetulan kita termasuk nomor 1 ranking dunia untuk gotong royong ya, sehingga social support kita memang cukup kuat. Itu yang harus kita dorong terus.
sampai ke level yang paling bawah gitu ya, PKK, RT, RW untuk bisa memberikan dukungan, tidak justru misalnya mendiskriminasi, menyisihkan orang-orang yang terkena ini tertular gitu ya. Saya kemarin ditanya ini Mas Adang, ada teman yang nanya, Pak Seger, kalau orang itu tertular, apakah yang bersangkutan itu harus menyampaikan atau mengumumkan kepada orang-orang lain gitu ya? Atas pertanyaan itu saya jawabnya begini, isu yang penting adalah bukan yang bersangkutan menyampaikan atau tidak tertularnya. Isu yang penting adalah yang bersangkutan harus segera mengisolasi diri, mengkarantina diri. Itu yang penting. Jadi bukan dia mengumumkan, itu adalah persoalan yang kedua. Persoalan yang pertama adalah dia harus mengkarantina, mengisolasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia barulah izin ke atasannya. Ini karena yang tanya adalah HR manager gitu ya, menyampaikan bahwa dia sakit. Nah nanti bisa saja atasannya lah yang menyampaikan ke teman-teman yang lain. Jangan sampai kemudian orang yang sudah tertular, dia sudah mengalami situasi yang tidak baik, tetapi kemudian dia dituntut untuk menyampaikan sakitnya. Ini kan kondisi psikologis yang juga harus kita perhatikan karena tidak semua orang mempunyai kekuatan psikologis untuk kemudian menyampaikan sakitnya. Jadi yang dituntut oleh yang bersangkutan adalah dia harus segera mengisolasi diri, mengkarantina diri, lalu dia bilang ke atasannya. Nanti atasannya yang bisa menyampaikan gitu. Jadi social support inilah yang penting. Dan kemudian yang ketiga, tadi juga disampaikan saya kira di beberapa pembicara, mempunyai harapan, mengimpikan bahwa bencana ini akan selesai gitu ya. Detailnya saya kira bisa teman-teman sudah melihat postingan himbauan kita dengan PDSKJI. Demikian Mas Adang. Terima kasih Pak Segar. Kang Irwan, ada yang mau ditambahkan Kang? Ya, terima kasih. Ini udah masuk ya? Dah. Diingatkan juga sama Pak Segar tuh tadi, memang fear ya. Ya, COVID-nya fear. Tapi saya melihat tadi memang kadang-kadang memang bukan kadang-kadang. Seringkali kita membutuhkan kecemasan. Seringkali kita kalau konsep saya kan mental pemenang ya. Justru saya merasakan pada saat kita melewati suatu threshold, ambang tertentu, bisa, itu ada suatu kekuatan yang luar biasa akan muncul gitu ya. Waktu saya masih SMP gitu ya, saya dengar cerita dari abang saya yang militer, saya bisa jalan sambil ini loh, saya bisa jalan sambil tidur. Itu bukan sonambulism ya, maksudnya saking capeknya gitu. Dan saya rasakan sendiri, saya pernah jalan 10 jam dengan kondisi kaki ankle gitu. Ya mungkin 1 jam, 2 jam pertama itu seperti di neraka gitu ya. Tetapi begitu saya bisa mengatasi situasi ini, muncul gitu kekuatan mental pemenang tadi. Nah, kecemasan ini juga kan memang bagian dari tekanan, bagian dari skenario yang maha kuasa gitu kan. Justru mungkin akan memisahkan mana yang pemenang, mana yang pecundang gitu kan. Ya mungkin ada juga yang harus selesai, memang takdirnya situ. Kembali lagi, tidak ada suatu yang kebenaran, tidak ada suatu yang kebetulan maksudnya. Semua itu ada suatu skenario besarnya gitu. Saya juga belum melakukan ini, ada adik angkatan saya di sini yang greget banget ngajakin saya goes gitu. Tapi dia pamernya 300 km. Wow, jauh banget gitu ya. Mungkin sekarang saya selesai ini, mungkin saya akan mencoba juga. Karena apa? Karena saya juga mengatakan pada diri saya bukan impossible is nothing, tapi everything is possible gitu. Jadi kembali lagi sekarang justru menggugah kebersamaan kita, menggugah solidaritas kita untuk berbuat bersama. Barusan ada
seorang dokter juga nggak tahu, nggak masuk di chatting, tapi masuknya di WhatsApp. Bagaimana psikologi masa untuk supaya manut, orang tinggal di rumah manut gitu. Tapi kan nggak, ada juga yang kayak tadi, memang kebutuhan sehari-harinya demikian gimana. Nah, dalam konsep saya itu ada konsep fleksibilitas. Ternyata gitu ya, kalau sekarang restoran ditutup, kan ada cloud kitchen yang sekarang yang sedang dimarakkan gitu. Ini kan kembali lagi ya kreativitas. Ada teman juga yang mengatakan, aduh, saya jadi tidak bisa online. Ya, dia jual online, tapi kan jadi pemesanan jarak jauh jadi terhambat karena nggak bisa dia kirim kan. Oh, ternyata mungkin ada skenario dibuat yang dekat di kita sendiri. Artinya kita pikirkan dirimu, keluargamu, lingkunganmu gitu ya, sebelum yang jauh-jauh. Justru tadi ada opportunity kita yang dekat ini yang biasanya kita tidak kita perhatikan, mungkin sekarang akan terbuka peluang untuk itu gitu ya. Jadi memang kecemasan ini diharapkan bisa kita melewati ambang yang tadinya kita anggap tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Sehingga kita menimbulkan kreativitas, daya tahan dan ketangguhan kita. Saya kira itu dari saya, Kang Adang. Ini aja teman-teman, kita udah hampir lewat nih, nggak kerasa jam 9:30 ini. Terima kasih untuk Kang Irwan Amrun dan Uni Nela. Ini saya panggil Kang karena semangatnya muda gitu ya. Semangatnya muda itu dalam artian semangat untuk kontribusi ke negaranya itu di usia beliau ini masih sangat luar biasa, dan Uni Nela ini sama juga semangatnya muda gitu, padahal udah cocoknya jadi orang tua saya kali. Tapi semangat segitunya kayaknya. Baru 28. Terima kasih Pak. Baru 28. 28 pengalaman 35. Berarti 63 ya Kang ya. Terima kasih Pak Segar, Ketua Umum HIMSI yang sudah menyempatkan dan berbagi untuk kita semua. Tadi saya udah share juga himbauan dari HIMSI, dan ini sebentar lagi, karena ini masih di-download, presentasinya dari Bu Nela. Kalau tidak sempat ter-download, nanti kami akan kirimkan via email. Yang teman-teman tadi udah daftar via email, itu akan kita kirimkan materinya lewat situ. Sama rekaman ini nanti akan kita simpan, nanti kita akan bagikan lagi ke masyarakat luas. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat malam, tetap punya harapan, dan tetap bantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan mungkin hanya obrolan kita atau hanya support kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.